Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih sehat ya? Masih sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kemarin kita sudah berdiskusi terkait judul begitu ya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait judul dan juga keyword? Belum? Sudah ada judul semua nggih? Sudah ya, aman ya. Baik, kalau belum Bapak Ibu, jadi kemarin kita sudah menyusun hal yang paling utama karena ada di letaknya paling atas sendiri yaitu judul. Nah, malam hari ini setelah judul dan juga keyword, kita akan mempelajari bagaimana tips dan trik mencari referensi terbaik. Kenapa sih referensi terbaik itu penting? Karena ini juga menjadi salah satu pertimbangan reviewer. Nah, misalkan targetnya Bapak Ibu Q2, kemudian referensi yang digunakan Q1, maka itu akan memperbesar peluang Bapak Ibu untuk tembus di Scopus. Itu yang disukai Arvin, oleh reviewer. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi nanti ada dua capaian ya untuk referensi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan 50 referensi terbaik. Minimal 50 referensi terbaik terindeks Scopus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memahami cara pencarian. Bagaimana cara mencari referensi-referensi tersebut dengan cepat. Nah, dua hal ini nanti akan kita pelajari pada malam hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dulu apa yang disampaikan oleh Mas Wiam. Kemudian nanti di akhir sesi, Bapak Ibu kita boleh berdiskusi, gitu ya. Jadi, karena belum ada pertanyaan, kita langsung sapa ke Mas Wiam terlebih dahulu. Selamat malam, Mas Wiam. Selamat malam Mbak Aulia dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Mas selamat Wiam. malam. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar, Mas Wiam. Apalagi tadi di grup juga sudah beberapa berbincang terkait Scopus. Ya, Oke, terkait J, Scopus dan pencarian referensi begitu ya Mbak Aul. betul. Jadi boleh langsung dimulai saja, Mas Wiam, monggo. Baik, terima kasih Mbak Aul. Ya, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Malam hari ini menyempatkan waktunya untuk bergabung di sesi yang kedua di webinar kita yang topiknya adalah tentang pencarian referensi. Nah, kemarin setelah Bapak Ibu menentukan dan juga ada keyword yang Bapak Ibu tentukan, tentunya nanti kita akan uh, menggunakan keyword yang Bapak Ibu buat kemarin itu pencarian referensi. Dan yang sudah disampaikan oleh Mbak Aulia tadi, kita akan mencari referensi-referensi terbaik. Nah, Bapak Ibu. Nah, apa referensi terbaik itu? Tentunya karena kita hanya mau kita harus mengutamakan dulu referensi-referensi yang sudah ada di Bapak Ibu. Dan seperti yang disampaikan Mbak Aulia tadi, kita harus mencari referensi-referensi yang paling tinggi kastanya kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi walaupun Bapak Ibu mau ke Q3, Q2, tapi tetap kita usahakan pencarian referensi itu dari satu. Nah, maka dari itu di sesi yang kedua malam hari ini kita akan mulai pencarian referensi akan terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu share screen saya? Terlihat, Mas Wiam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Baik, kita bisa lanjutkan. Nah, di sini yang pertama kali akan kita gunakan adalah pencarian referensi-referensi terbaik langsung dari sumbernya. Yaitu, namun seperti yang tadi saya sampaikan di pencarian referensi menggunakan Google, Bapak Ibu perlu mengaktifkan fitur search. Yang mana fitur search ini
ini bisa aktif ketika Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Misalkan Bapak Ibu belum memiliki akun Scopus yang berlisensi, nanti Bapak Ibu bisa meminjam akun, boleh dari mungkin keluarga ada yang di kampus yang berlangganan, atau mungkin ada Putus-putus, Pak rekan William. kawan Bapak Ibu. Bagaimana? Putus-putus, Bapak. Oh, Suaranya William. oke, baik. Ah, bisa baik. Baik, apakah sudah lebih jelas sekarang Bapak Ibu? Iya, Mas, lebih jelas. Ya, Baik, lebih ya. jelas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti jika misal ada kendala seperti mungkin suaranya boleh di saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, seperti yang tadi, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Scopus.com untuk pencarian referensi, silahkan nanti, bentar, mungkin saya setting. Oke. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan Scopus yang berlisensi. Karena tentunya ketika Bapak Ibu pencarian referensi menggunakan ini akan lebih akurat karena sumbernya langsung dari begitu guys. Mas Bian kayaknya headsetnya Mas Bian, Mas Bian Ini tuh. nggak bermasalah ya. Iya, kayaknya Nah, hilang timbul bukan karena sinyal sepertinya ya. Mohon maaf, Mas. ini tidak apa-apa Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, oke, mungkin bakal lepas. Baik, coba kita lanjutkan begitu ya Bapak Ibu. Semoga sekarang sudah lebih jelas begitu. Ya, lebih jelas, Mas. Baik. Mohon maaf yang ada kendala teknisnya. Oke, kemudian kita langsung saja dalam pencarian referensi di Scopus. Nantinya Bapak Ibu silahkan gunakan fitur search. Kemudian yang di sebelah sini adalah search dokumen Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pencarian referensi-referensi di Scopus ini, silahkan Bapak Ibu search dokumennya menggunakan keyword yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dalam penentuan keyword itu kita memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk pencarian referensi dan yang kedua agar tulisan Bapak Ibu mudah ditemukan oleh pembaca nantinya. Kemudian langsung saja untuk pencarian referensi kita buka dulu keyword yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Contohnya di sini saya memiliki keyword dari judul yang kita buat kemarin gitu ya. Kita kan sudah breakdown tentunya menjadi beberapa keyword. Nah, keyword-keyword di sini nanti silakan Bapak Ibu di bahasa Inggriskan terlebih dahulu. Jadi dalam pencarian referensi di Scopus.com atau nanti di pencarian referensi yang lain, Bapak Ibu silakan usahakan keyword itu sudah dalam um, bahasa Inggris. Contohnya misalkan di sini masih pemasaran digital, maka kita buat digital marketing, kemudian marketing performance, mobile marketing, dan lain sebagainya. Contohnya di sini kita kopikan dulu keyword yang pertama. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kopikan saja keywordnya untuk menghindari kesalahan penulisan begini. Dan jika sudah di copy, kemudian kita masuk lagi ke scopus.com. Nah, di sini. Silakan nanti Bapak Ibu pastekan dulu keywordnya. Pastekan keywordnya. Kemudian karena keyword di sini menggunakan lebih dari satu kata atau terdiri dari dua kata, yaitu digital marketing. Kita ingin mencari digital marketing itu dalam satu kesatuan kata, bukan digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, tetapi digital marketing. Maka dari itu, kita harus menggabungkan kedua kata ini menjadikan satu makna, yaitu menggunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. WA, mohon maaf ya, potong sedikit. Oke, Pak. Kalau saya buka Scopus itu nggak sama dengan layarnya punya Mas Wiam ya. Sini Scopus homepage. Kalau saya tuh preview gitu ya, jadi nggak ada kayak gini nih. Oke, Start Bapak. exploring nih. Ya, karena itu akun Scopusnya masih yang free, belum yang berlisensi. Oh begitu ya. Ya, ketika Bapak mungkin mengakses Scopus tapi belum menggunakan akun yang berlisensi, pasti di sini hanya ada auto search. Dan di sebelah ini Benar-benar. itu ada Scopus Preview. Jadi untuk pencarian referensi, kembali lagi kita harus menggunakan akun Scopus yang
berlisensi begitu Bapak. Oke, oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi nanti untuk akun Scopus yang berlisensi ini seperti tadi mungkin Bapak Ibu bisa coba mencari penjual akun Scopus berlisensi ataupun bisa meminjam akun-akun dari misalkan ada keluarga ataupun rekan Bapak Ibu yang boleh dipinjam akun Scopus yang berlisensi. Gitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke sini kemudian ketika Bapak Ibu sudah memasukkan keywordnya di bagian search dokumen, pastikan lagi kalau dua kata atau lebih dari satu kata, silakan gunakan tanda kutip dua agar jadi satu kesatuan kata. Kemudian jika sudah kita search Bapak Ibu, kita search. Nah, bisa di search atau di enter. Nah, nantinya di Scopus akan ditampilkan banyak dokumen dari keyword yang Bapak Ibu cari di sini. Sebelum kita memilih dokumen mana yang mau di-download, mau mendownload dokumennya, ada satu um, ekstensi yang harus kita install Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum menginstal ekstensi untuk mendownload dokumen di Scopus, nantinya tidak akan bisa langsung otomatis mendownload beberapa dokumen. Jadi harus satu persatu. Maka dari itu untuk mengaktifkan fitur download di Scopus ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa membuka tab baru terlebih dahulu. Kemudian diketikkan yaitu Scopus Dokumen Download Manager. Nah, ekstensi ini nantinya yang akan membantu Bapak Ibu ketika ingin mendownload artikel-artikel yang ada di Scopus. Nah, tinggal silahkan diklik. Nah, kemudian nanti di sini silahkan pilih Scopus Dokumen Download Manager yang menggunakan Chrome Web Store. Yang paling atas biasanya. Silahkan nanti diklik, kunjungi websitenya. Nah, di sini ada Scopus Dokumen Download Manager, kemudian ada tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Silahkan nanti Bapak Ibu klik saja tambahkan ke Chrome atau add to Chrome, kemudian langsung tanpa menunggu loginnya selesai langsung kita add extension. Tambahkan ekstensinya. Oke, jika sudah seperti ini, jika sudah muncul Scopus Document Download Manager has been added to Chrome, berarti kita sudah memasangkan Scopus Document Download Manager. Sudah selesai memasangkan Scopus Document Download Manager, bisa kita close saja, kita kembali lagi ke Scopus. Nah, kemudian setelah kita kembali ke Scopus ini, tentunya kan kita masih menemukan sebanyak 6.521 dokumen. Nah, kita persempit terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita bisa persempit, kita bisa filter berdasarkan beberapa kriteria. Misalkan tahun terbaru. Dan seperti tadi yang disampaikan di awal, kita berusaha mencari referensi-referensi terbaik yang berasal dari Scopus Q1 ataupun Q2. Nah, untuk memfilter atau untuk membatasi, kita bisa gunakan di sebelah kiri sini ada bertuliskan filter. Yang pertama itu adalah tahun. Nah, tahun ini untuk dokumen-dokumen terbaru kita bisa ambil 5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Kita bisa ambil 5 tahun terakhir, bisa diisikan di sini atau dipilih individual juga boleh. Oh, silakan sama caranya. Misalkan kita pilih 5 tahun terakhir 2024, 2023, 2024, kita scroll. Pilih 21. Kenapa kita tidak memilih 2026? Karena kita memastikan saja mengambil artikel-artikel yang sudah publish dari terhitung tahun saat ini dan 5 tahun ke belakang. Kalau di 2026 di sini kemungkinan masih artikel in press yang baru direncanakan publish di 2026. Kemudian kalau sudah kita limit itu, kalau sudah kita scroll ke bawah. Nah, di bawah tahun ada author name, subject area. Ini kita bisa lewati saja karena kita tidak harus mencari dari seorang author tertentu atau mungkin subjek area di sini kita bisa luaskan terlebih dahulu. Kemudian dokumen type-nya silakan Bapak Ibu nanti pilih artikel dan review. Dokumen type, artikel dan review. Kemudian source title bisa kita lewati, tidak perlu kita filter karena kita tidak mencari dari jurnal tertentu, nama publisher tertentu. Kemudian di bawahnya ada publication stage.
pada publication state, silakan nanti Bapak Ibu pilih yang final, yang sudah terbit artikelnya. Jangan yang artikel impress. Kemudian di bawah publication state ada keyword. Nah, untuk keyword di sini silakan nanti Bapak Ibu lewati saja, tidak perlu dipilih. Karena kalau kita pilih di sini nanti hasilnya akan terlalu sempit. Jadi keyword itu hanya kita gunakan untuk menuliskan pencarian referensi di atas. Kita bisa lewati terlebih dahulu, kemudian afiliasi. Kita juga bisa lewati terlebih dahulu. Tidak perlu kita filter afiliasi, funding sponsor, country territory juga tidak perlu. Langsung di bawahnya kita pilih source type-nya, Bapak Ibu. Source type-nya nantinya silahkan pilih yang jurnal. Source type-nya kita pilih yang jurnal. Kemudian scroll ke bawah lagi. Language-nya, nah di sini ada banyak sekali bahasa. Kita bisa pilih bahasa yang umum saja digunakan, menggunakan bahasa Inggris. Namun, misal Bapak Ibu ingin mencari dalam bahasa lain, diperbolehkan. Misalkan mau dalam bahasa Indonesia, boleh. Tapi di sini kita mencari menggunakan bahasa yang umum saja, yang bahasa Inggris. Makanya kita pilih yang bahasa Inggris. Kemudian, bagian filter. Yang terakhir, kita bisa pilih bagian open access. Mohon maaf, apa ada? Mohon izin, saya mute terlebih dahulu. Bocor. Oke, nah di bagian open access Bapak Ibu, di sini karena agar mempermudah kita untuk mendapatkan artikelnya, silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang all open access. Kemudian pilih yang gold dan hybrid gold. Nah, selain opsi-opsi yang kita pilih ini nantinya akan mempermudah kita dalam mendapatkan referensi, karena tentunya kita bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang open access. Selain itu, kita juga bisa berpotensi mendapatkan artikel-artikel dari jurnal-jurnal Q1 ataupun Q2. Karena apa? Karena jurnal-jurnal yang memiliki opsi open access gold dan hybrid gold biasanya berada di Q1 ataupun Q2. Kemudian untuk yang green dan bronze, kenapa tidak kita pilih? Karena biasanya uh, green atau bronze itu dia hanya menerbitkan artikel misal open access-nya dalam waktu tertentu saja. Atau mungkin ada ketentuan-ketentuan lain untuk mendapatkan dokumennya. Atau mungkin bahkan malah uh, publish-nya langsung ke repositori kampusnya. Nah, maka dari itu untuk green dan bronze ini kita bisa tidak usah dipilih. Kita memperbesar peluang mendapatkan jurnal dari Q1 atau Q2 itu adalah dari opsi open access gold dan hybrid gold dan all open access. Karena memang di pencarian dokumen ini kita tidak bisa langsung memfilter. Kita mau mencari dokumen Scopus dari Q1 Q2 tidak bisa. Jadi kita siasati menggunakan cara seperti ini tadi. Oke, sudah sampai paling bawah. Nah, kita coba ke atas terlebih dahulu, kita cek lagi dari filternya. Sambil kita merefresh, yang perlu kita filter adalah yang pertama dari tahun, kemudian dokumen type-nya, kita pilih artikel dan review, kemudian publication stage-nya final, kemudian source type-nya jurnal, language-nya English, open access-nya all open access, gold dan hybrid gold. Kalau misalnya tidak ada hybrid gold, gold saja. Ini disesuaikan adanya. Kalau misalnya ketiga ini ada, kita akan pilih ketiganya. Jika sudah kita pilih, kemudian kita klik limit to. Oke. Setelah Bapak Ibu klik limit to, dari pencarian awal yang kita gunakan keyword digital marketing di sini, 6.500. Sekarang sudah menjadi 1.151. Tentunya kan sudah semakin spesifik dari yang kita inginkan. Kemudian, selain menggunakan filter, kita juga bisa mencari dokumen-dokumen yang lebih spesifik lagi menggunakan refine search. Sini, Pak Ibu. Menggunakan refine search di sini, kita bisa gunakan untuk mempersempit keyword yang kita cari di atas. Contohnya, karena di sini digital marketing, dalam lingkup digital marketing tentunya banyak sekali hal-hal yang dibahas. Digital marketing menggunakan sosial media, ataupun digital marketing menggunakan e-commerce, ataupun
sosial medianya langsung menggunakan Instagram ataupun Facebook ataupun yang lain. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa persempitnya di bagian kolom refine search di sebelah kiri. Search within resultnya silakan diisikan. Misalkan tadi sosial media. Karena sosial media ini kita gunakan lebih dari satu kata, jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip 2 di awal dan di akhir. Kemudian jika sudah, tinggal di enter atau ditekan tanda panah biru ini. Kita lihat dari 1000 menjadi 800. Dari 800, saya masih ingin mau menyempitkan lagi sosial media yang digunakan, misal katakanlah Facebook. Tinggal kita ketikkan Facebook karena hanya satu kata, tidak perlu kita gunakan tanda kutip 2, tinggal langsung di enter. Oke, dari 800 sudah lebih spesifik lagi, 292. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur refine search ini untuk membuat hasil pencarian lebih spesifik. Tapi juga jangan terlalu spesifik Bapak Ibu. Nanti takutnya Mas tidak mendapatkan referensinya. Jadi untuk kunci pencarian referensi, nantinya silakan Bapak Ibu bisa masukkan keyword yang umum terlebih dahulu di bagian search dokumen di atas, kemudian bisa disempitkan di bagian refine search. Oke. Kemudian setelah itu, sebelum kita pilih dokumen mana yang mau kita download, kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan berdasarkan jumlah citasi terbanyak. Nah, di bagian pencarian Scopus sebelah sini, ini ada bertuliskan sort by. Sort by di sini. Nah, sort by dari defaultnya itu pasti by date atau dari terbitan yang terbaru. Nah, kita ubah dulu, kita urutkan dulu, bukan dari terbitan yang terbaru, tetapi dari jumlah citasi yang terbanyak. Nah, caranya tinggal nanti Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian kita pilih cited by highest. Kita pilih cited by highest, nah klik, nah tunggu Scopus merefresh. Nah, kemudian nanti akan langsung diurutkan Bapak Ibu jumlah citasi tertinggi yang paling atas. Yang paling atas 1300, bawahnya 178, bawahnya lagi 111, dan turun ke bawah lagi sampai akhirnya citasi-citasi yang lebih rendah lagi. Kenapa kita urutkan berdasarkan citasi terbanyak? Di sini agar kita bisa mendapatkan dokumen-dokumen atau paper-paper terbaik, paper-paper dari jurnal Q1 atau Q2 seperti tadi. Jurnal yang mendapatkan citasi banyak, pasti reputasinya juga akan naik. Ketika reputasi jurnal tersebut tinggi, artikel-artikel yang ada di dalamnya pasti akan mengikuti. Kalau artikel ini dipublish oleh jurnal dari Q1, maka artikel tersebut juga kita bisa sebut referensi-referensi terbaik dari Q1. Nah, untuk lebih pastinya lagi, misalnya Bapak Ibu kurang yakin, mau mau lebih mendalam lagi, cross check apakah benar yang paling atasnya dari Q1 ataupun Q2 atau kuartil-kuartil tinggi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek melalui bagian source di sini. Nah, di bagian source itu ada nama jurnalnya Bapak Ibu. Jadi ada nama jurnalnya di sini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa diklik kanan saja, kemudian open link in new tab agar pencarian ini tidak hilang. Kemudian kita buka tab yang baru terbuka. Nah, nanti akan disajikan source detailnya. Nah, untuk mengecek kuartilnya, silahkan nanti Bapak Ibu scroll ke bawah, di bagian bawah set score ada set score rank, kemudian ada ranking dan ada persentil. Scopus di bagian pencarian dokumen ini atau source detail ini tidak langsung dituliskan bahwa ini Q1 ataupun Q2, Q3, dan Q4. Tetapi letakkan kuartil itu berdasarkan persentil di sini Bapak Ibu. Jadi rank di Scopus itu kita ukur berdasarkan persentil. Kuartil 1 itu karena kuartil tertinggi, maka berada di persentil-persentil tinggi. Ya, mungkin jika di sini ada Bapak Ibu yang belum familiar dengan persentil yang ada di Scopus, untuk menentukan kuartil itu dari 100% itu kita bisa bagi 4 bagian.
Seperti halnya namanya kuartil, 4 bagian. Nah, kuartil 1 tentunya bagian paling tinggi. Paling tinggi di sini adalah dari 99 sampai 75. Kemudian kuartil yang kedua 74 sampai 50. Juga yang selanjutnya kuartil 3 49 25. Kemudian kuartil 4 24 sampai 1%. Kalau 0% nanti biasanya sudah not available, sudah NA atau sudah discontinue dari Scopus. Biasanya seperti itu tertuliskan. Itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu jika ingin lebih memastikan lagi apakah referensinya dari Q1 ataupun Q2, silahkan bisa dicek di bagian source detailnya. Tapi karena di sini kalau saya sudah menggunakan langkah-langkah seperti ini tadi, saya sudah yakin bahwa jurnal-jurnal yang atau artikel-artikel yang berada di urutan-urutan di atas itu pasti sudah dari jurnal-jurnal terbaik. Maka dari itu kita tidak perlu cek satu persatu, tinggal langsung kita bisa pilih dokumennya. Nah, untuk memilih artikel mana, paper mana yang mau Bapak Ibu download juga tidak perlu kita harus masuk kunjungi satu persatu, baca satu persatu. Kita gunakan saja membaca cepat. Kita gunakan membaca cepat. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Jo. Dalam pencarian referensi, Bapak Ibu tidak perlu yang namanya membaca. Kita bisa gunakan membaca cepat saja. Perlu dibaca keseluruhan. Caranya nanti silakan Bapak Ibu klik pada bagian show all abstract di samping sort by. Kalau tadi kan kita sudah urutkan di bagian sort by, nah Bapak Ibu silakan nanti diklik bagian show all abstract di sebelahnya. Show all abstract. Nah, nanti silakan kalau Bapak Ibu sudah klik di bagian show all abstract, nanti akan muncul abstrak dari tiap paper yang ditemukan di scopus.com ini. Nah, kemudian nanti akan muncul apa saja abstrak-abstrak dari tiap judul yang ditampilkan. Kemudian di scopus.com ini, kalau sebelum ini, karena Scopus ini kan masih banyak pengembangan gitu ya, masih banyak pengembangan, masih banyak fitur-fitur baru yang baru diciptakan. Sering Scopus ini masih mengalami kendala. Biasanya kalau kita gunakan pencarian keyword, nanti di bagian abstraknya itu akan bertandakan berwarna kuning untuk keyword yang kita cari. Tapi di sini Scopusnya tidak menunjukkan. Tapi tenang saja Bapak Ibu, kita tetap masih bisa mencari bagian kuning yang ada di keywordnya, highlight-highlight kuning yang ada di keywordnya. Caranya tinggal nanti Bapak Ibu tekan Ctrl F di laptopnya, Ctrl F, kemudian masukkan keyword yang ingin Bapak Ibu cari dalam sebuah dokumen. Contohnya di sini digital marketing. Kita kopikan saja digital marketing, kemudian kita pastekan kolom find di pencarian di atas sini, find, kita pastekan di sini. Nah, kalau kita pencarian dokumen tadi kita gunakan tanda kutip 2 untuk mencari dalam find ini, tidak perlu Bapak Ibu gunakan tanda kutip 2, cukup langsung masukkan saja digital marketing. Nah, nanti akan ditunjukkan Bapak Ibu dokumen mana saja yang membahas tentang digital marketing, ditunjukkan berwarna kuning seperti ini. Contohnya, nah di paper ini dari judulnya saja sudah membahas digital marketing. Kemudian di abstraknya juga membahas banyak digital marketing. Kemudian dokumen nomor 3 juga sama, sudah membahas banyak digital marketing. Digital marketing dibahas lagi. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa tandai. Misalkan nomor 1, wah ini cocok sekali membahas digital marketing menggunakan sosial media. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Seperti halnya Bapak Ibu, jika ingin belanja di Shopee atau mungkin di e-commerce, kita masukkan keranjang terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tandai yang ingin kita download atau yang ingin kita masukkan keranjang, tandai terlebih dahulu. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa tandai 5-10 dokumen terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya fitur download di Scopus, sekali download nantinya Bapak Ibu bisa langsung mendownload 50 dokumen secara bersamaan. Tetapi kembali lagi, karena Scopus ini masih dalam masa-masa pengembangan, jadi dalam Scopus ini webnya masih dikembangkan oleh dari pihak Scopus.com-nya, maka masih banyak error-error yang terjadi Bapak Ibu.
untuk menghindari error yang terjadi ketika kita ingin mendownload dokumen dari scopus.com, maka dari itu kami menyarankan Bapak Ibu downloadnya dari antara 5 sampai 10 yang ditandai. 5 dokumen dulu ditandai baru di-download, atau 5 sampai 10 dokumen masih aman. Kalau nanti Bapak Ibu tandai langsung semua 50 dokumen di-download, terkadang biasanya di tengah jalan, di tengah-tengah mendownload itu berhenti, downloadnya tidak selesai. Misalkan kita sudah tandai nih, kita sudah tandai ada 5 dokumen yang kita tandai di depan angkanya, di kotakannya. Kemudian jika sudah ditandai dokumen mana yang mau di-download, silakan nanti Bapak Ibu scroll ke atas, Bapak Ibu. Scroll ke atas, kemudian menemukan tulisan yang bertuliskan download di atas ini. Bertuliskan download di atas ini. Silakan tinggal diklik saja downloadnya. Oke, nah ini meminta untuk get extension. Nah, tadi kita sudah memasangkan extension sepertinya, tapi ini sudah ada. Jadi tinggal kita refresh saja. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memasangkan ekstensi di awal, biasanya sudah langsung bisa kita gunakan fitur downloadnya. Coba kita tandai ulang lagi. Jadi dari dokumen 1, 2, 3, dan 4. 5. Oke, 5 dokumen. Jika sudah ditandai, silakan nanti klik download. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. You selected 5 dokumen to download. Tinggal diklik saja tulisan downloadnya lagi. Oke. Ini sudah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu download dokumen, biasanya dari dokumen yang dipilih itu sudah ada yang otomatis terdownload. Ditandai dari sini. Ada berapa dokumen dari dokumen yang Bapak Ibu tandai tadi sudah sukses terdownload. Tadi saya menandai 5 dokumen. Kemudian mendapatkan laporan dari Scopus bahwa ada 1 dokumen dari 5 dokumen yang saya tandai tersebut itu yang berhasil terdownload atau langsung sukses terdownload otomatis. Nah, yang 4 kemana? Yang 4 belum terdownload otomatis, Bapak Ibu. Untuk mendownloadnya, kita bisa view summary saja. Bagian view summary silahkan diklik. Nanti akan dimunculkan ringkasan dari 4 dokumen yang belum berhasil terdownload. Jadi terkadang jurnal itu memang open access. Tapi ketika kita ingin download dokumennya, tidak saya langsung otomatis di-download. Minta dikunjungi ke jurnalnya. Nah, dari situ ketika Bapak Ibu menemukan artikel-artikel yang tidak otomatis terdownload seperti ini, tidak otomatis seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa view summary. Kemudian di sini ada bertulisan view at publisher. Bagian view at publisher tinggal Bapak Ibu klik saja, nanti akan diarahkan langsung ke dalam jurnalnya. Nah, mungkin terbuka seperti ini. Jika langsung terbuka PDF-nya seperti ini, lebih memudahkan lagi Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu download di sini. Bagian download di pojok kanan atas, tinggal diklik saja nanti akan terdownload. Coba kita simpan di sini. Oke, jika sudah, kita bisa tutup yang sudah kita download, kemudian kita lanjutkan ke artikel-artikel selanjutnya, yang dokumen-dokumen yang belum terdownload otomatis. Nah, nanti tinggal diklik saja view at publisher-nya. Oke. Nah, jika sudah, kita tunggu terlebih dahulu. Apakah jurnalnya ini sebenarnya free atau memang berbayar? Oke, kita accept cookies dulu. Dan nah, di sini silakan nanti kalau Bapak Ibu menemukan masuk ke jurnalnya seperti ini, silakan dicari yang bertuliskan PDF atau download PDF atau ada logo PDF. Contohnya di sini. Nah, ini bertuliskan download PDF. Tinggal Bapak Ibu klik saja download PDF-nya. Muncul PDF-nya, baru kita download satu persatu. Jadi untuk dokumen-dokumen yang tidak otomatis terdownload, itu harus kita download satu persatu. Dan ini untuk dokumen-dokumen yang tidak otomatis terdownload seperti ini, itu tergantung dari dokumen-dokumen yang Bapak Ibu cari. Tidak selalu, misal kita tandai 5, hanya 1 yang terdownload. Terkadang kita tandai 5, nanti yang 3 otomatis, yang 2 yang tidak otomatis terdownload. Kita harus download manual satu persatu.
Ya, nah, seperti ini ada view PDF-nya, tinggal kita view PDF, kemudian kita gunakan fitur download. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa gunakan pencarian referensi menggunakan scopus.com. Tapi tentunya kalau untuk pencarian referensi menggunakan scopus.com ini nantinya Bapak Ibu harus menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang free yang belum berlisensi, belum bisa kita gunakan untuk pencarian referensi atau mencari dokumen berdasarkan keyword-keyword yang Bapak Ibu sudah buat. Seperti itu, dan nanti silakan Bapak Ibu bisa praktekkan. Oke, mungkin untuk cara pencarian referensi yang pertama di sini menggunakan scopus.com, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pencarian referensi menggunakan yang kedua? Mas William, izin mau nanya. Silahkan Ibu. Nah, Mas William, ini kan langsung Scopus ya, lewat pencarian literatur melalui Scopus ya. Apa ketika kita ingin publish Q1 gitu, wajib dari langsung ke Scopus atau kita bisa langsung ke melalui publishernya seperti kayak PubMed atau langsung ke ScienDirect, terus ProQuest dan lain-lain gitu, Mas. Gimana Mas? Soalnya kan akhir-akhir ini nih kan memang Scopus harus berlisensi ya. Kebetulan kalau akses dari kampus itu memang memberikan free para pengajar itu yaitu kayak jurnal-jurnal yang berbayar seperti ProQuest, ScienDirect, PubMed gitu kan. Jadi aksesnya lewat sana gitu. Cuman yang Scopus ini kami tidak diberi akses untuk para pengajar gitu Mas. Gimana menurut Mas Biam? Baik, Apakah Ibu. memang langkah pertama ini kami harus ya artikelnya lebih mudah ya lewat Scopus yang premium ini yang berlisensi ya atau memang ada jalan lainnya gitu selain ini. Makasih Baik. Mas Biam. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa ini Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, kalau kita ingin publish ke Scopus, tentunya yang pertama kuncinya kita harus mencantumkan referensi-referensi dari Scopus. Kemudian apakah kita harus mencari referensi itu harus dari scopus.com? Jawabannya tidak harus Bapak Ibu. Tetapi dengan catatan referensi yang kita dapatkan itu harus terindeks di Scopus. Jadi tidak harus kita gunakan pencarian scopus.com, tapi perlu dicek lagi apakah referensi yang Bapak Ibu temukan itu ada di Scopus atau tidak. Kemudian tadi ada cara lain, ada Ibu. Cara lain untuk pencarian referensi nanti yang kedua yang akan kita bahas pencarian referensi di sini adalah menggunakan Science Direct. Nah, jadi walaupun Science Direct dan Elsevier dan Scopus itu masih satu keturunan, gitu guys, masih satu keluarga. Tetapi tidak semua jurnal yang ada di dalam publisher Elsevier, tidak semua jurnal yang ada di Science Direct itu berasal dari Scopus. Jadi nanti lebih baik kita bisa cross-check ulang ketika kita mendapatkan referensi dari Science Direct, kemudian dari publisher seperti Elsevier, mungkin dari PubMed juga kita perlu cross-check lagi untuk referensi-referensi tersebut apakah terindeks di Scopus atau tidak jurnalnya. Itu. Kemudian nanti kalau misalkan um, Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengakses Scopus yang berlisensi, kita tetap gunakan Scopus yang free, tapi hanya sebatas untuk mengecek apakah artikel-artikel yang kita temukan, entah itu dari Science Direct, entah itu dari PubMed, ataupun bahkan Google Scholar, apakah masih terindeks di Scopus atau tidak. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mengeceknya, kita bisa gunakan akun Scopus yang free. Tapi kalau untuk pencarian referensi, pencarian dokumennya, kita harus gunakan akun Scopus yang berlisensi. Jadi seperti itu Ibu. Jadi tetap kita prioritaskan dulu untuk referensi-referensi artikel-artikel jurnal dari Scopus atau terindeks di Scopus. Tapi untuk mendapatkannya tidak perlu, tidak harus kita mencarinya di scopus.com langsung. Gitu. Mas William bisa tanya dikit Mas. Jadi bagaimana Bapak? Tadi saya udah nulis di chat itu.
Jadi kalau keyword yang kita cari itu ternyata keluarnya satu atau dua jurnal aja. Berarti memang keyword yang kita pakai itu jarang dibuat jurnal atau gimana, Mas ya? Oke, baik, Pak. Jadi seperti ini ya, misalnya keyword yang ditemukan itu hanya sedikit begitu nggih. Betul. Misalkan kalau kita gunakan pencarian keyword yang hasilnya sedikit itu biasanya keyword yang kita cari itu terlalu spesifik dengan penelitian kita. Kalau kita mencari referensi yang kita berusaha em, harus benar-benar sesuai, harus benar-benar relevan, harus benar-benar sama seperti yang ingin kita tulis, pastinya akan susah. Maka dari itu untuk pencarian referensi ini kita bisa perluas terlebih dahulu. Jadi kita bisa gunakan keyword yang lebih umum terlebih dahulu. Mungkin untuk keyword Bapak yang Bapak gunakan apa Bapak? Bisa kita coba cek di sini. Pakai Eh, saya pakai forklift diesel gitu, Mas. for, Forklift, for lift, clip. LIFT, iya, diesel. Ini Bapak? Iya, betul. Coba kita cek. Nah, kita search. Ternyata masih tidak ada dokumennya karena kita sudah filter tadi. Nah, mungkin forklift diesel ini yang lebih umum lagi, ini dibahas dalam apa, Pak? Atau mungkin ini tentang apa begitu? Alat berat ya, Mas ya? Nah, alat berat. Nah, kita bisa coba cek dulu alat berat. Alat berat itu kita coba menggunakan translator. Heavy equipment, Mas. Gimana, Pak? Heavy equipment. Oh, heavy equipment. Oke, baik. Heavy equipment seperti ini ya, Pak? Betul, betul. That's heavy equipment. Nah, heavy equipment berdasarkan yang kita cari itu ada 159. Nah, Oke. misalkan nanti Bapak mencari yang terlalu spesifik membahas tentang tadi lift, forklift, Forklift. diesel begitu ya. Nah, Iya. itu kita bisa umumkan terlebih dahulu. Kita bicara tentang hal umumnya terlebih dahulu. Hmm. Apakah tadi forklift diesel itu tentang barangnya atau tentang apanya ya Bapak yang ya, Iya, nanti tentang maintenance-nya sih. tentang maintenance-nya. Nah, nanti Perhitungan weight-nya. oke, nah, nanti bisa gunakan pencarian referensi yang menggunakan alat berat seperti ini. Perawatannya alat berat, tentang perawatan alat berat seperti apa. Misalkan heavy equipment, kita dapatkan 159 dokumen. Nah, kita bisa gunakan di bagian refine search, kita bisa gunakan kayak, berarti maintain atau treatment, ya Pak? Maintain, Maintain. maintenance. Coba kita search tentang maintenance di alat berat. Nah, ternyata ada 26 dokumen. Nah, jadi nanti Oh, Bapak bisa gunakan cara-cara seperti ini. Untuk mengkaitkannya dengan forklift diesel tadi, nanti silakan Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya parafrase. Karena memang letak parafrase itu fungsinya selain menghindari plagiasi, kita bisa menggunakan parafrase itu untuk mengkait-kaitkan referensi-referensi yang kalau kita katakan mungkin tidak nyambung, tapi kita sambung-sambungkan begitu kalau yang sering diterapkan oleh Pak J. Gitu Bapak Dwi. oke, makasih Mas William. Iya, Makasih. sama-sama Pak. Izin Mas Mian, boleh nanya? Bagaimana Bu Fajar? Silahkan. Ya, ini Mas, terkait dengan keyword yang mungkin lebih dari satu ya Mas ya, yang kita punya ini Ya. bisa bisa tiga gitu ya. Apakah memang harus satu-satu seperti ini ya Mas di search dokumennya? Atau Oke. bisa langsung dua atau tiga begitu? Oke, baik. Nah, itu Ya. untuk pencarian referensi, memang kita harus satu persatu, Ibu. Oh Jadi baik. kita gunakan satu persatu. Walaupun misalkan ada fitur untuk keyword ini, kemudian dan ini, and, atau or. Nah, kita lebih baik kita gunakan satu persatu keyword. Kemudian baru Mhm. kita temukan referensi untuk keyword yang pertama, kemudian lanjut keyword yang selanjutnya. Itu akan lebih tepat untuk pencarian referensinya daripada kita langsung masukkan semua, Ibu. Oh gitu, baik. Ya, terima kasih Mas Mian. Ini sama-sama, Mas Ibu. Wiam, izin bertanya. Silahkan, bagaimana, Ibu? Oke, Mas Wiam, ini tadi kan saya sudah coba cari dari keyword saya itu tentang English for Research and Publication. Nah, dari pencarian tadi saya udah limit rank tahunnya dari 2020 sampai 2025.
Nah, itu yang keluar ada sekitar 8 artikel. Nah, yang saya mau tanya, Mas, itu kalau kita mau ngambil dari sumber Scopus, better, tadi kan kalau nggak salah di video dikasih tahu antara 10 sampai 20 artikel per Keyword. term ya, Mas ya, Iya. per keywords. Nah, ini better ranknya kita agak luasin biar artikelnya lebih banyak, atau tetap kita kunci di 5 tahun terakhir dengan ya ini Scopus.com ini cuma ada kalau di saya tadi dengan Kitem itu adanya cuma 8 artikel begitu Mas. Jadi kira-kira pilihannya mending yang mana? Kemudian satu lagi Mas, tadi kan kita sudah kunci pakai yang Gold, Open Access, Hybrid begitu. Tapi kenyataannya dari 8 artikel tadi saya itu ada sekitar 3 yang tidak bisa dibuka. Nah, ketika dicek itu ternyata kayaknya berbayar. Kenapa masih bisa begitu ya, Mas? Padahal sudah kita kunci tadi di open access dan segala macam begitu. Mungkin itu aja, Mas Wiam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Ya, mungkin jawab yang pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya kita hanya mendapatkan 8 dokumen, sedangkan Oh, di bagian mungkin di video yang Bapak Ibu sudah saksikan itu dari satu keyword iya. berusaha mendapatkan, mohon izin sepertinya bocor. Oke, dari keyword yang Bapak Ibu dari video yang Bapak Ibu saksikan, satu keyword itu dari 10 atau bahkan 20 dokumen yang kita dapatkan. Kalau misalkan hanya 8, apakah lebih baik kita kunci atau kita luaskan tahunnya? Tentu untuk tahunnya kita bisa kunci dulu untuk 5 tahun terakhir. Kemudian kalau misalkan dari satu keyword yang Bapak Ibu cari ternyata hanya 8 atau bahkan 10 atau bahkan lebih sedikit dari itu, kurang dari itu, silakan Bapak Ibu bisa download semua. Nah, jadi satu keyword itu kan baru dapat 8. Nah, kita bisa perkaya dari keyword lainnya. Contohnya seperti ini tadi. Katakanlah yang dicontohkan di sini, yang pertama tadi kita mencari tentang forklift diesel. Forklift diesel hanya mendapatkan 2 dokumen, 3 dokumen. Nah, karena diesel itu mendapatkan sedikit dokumen, itu kan berarti terlalu spesifik. Nah, kita bisa cari menggunakan keyword lain yang lebih umum dari keyword yang kita gunakan, yang kita cari pertama tadi. Jadi untuk pencarian satu keyword itu bisa 10 sampai 20 itu sebenarnya tetap kita sesuaikan dengan keywordnya. Kalau memang di keywordnya itu bisa mendapatkan jumlah dokumen yang banyak, silakan Bapak Ibu bisa download sebanyak-banyaknya referensi. Tapi kalau misal pun yang didapat hanya 8 ataupun bahkan 5, 2, tidak apa-apa, kita bisa tetap download. Jadi itu menjadi referensi yang sangat relevan, yang benar-benar spesifik dengan penilaian Bapak Ibu. Kemudian nanti kita bisa cari referensi-referensi tambahan yang mendukung tentang pernyataan yang spesifik tadi, tapi menggunakan pernyataan yang lebih umum. Jadi pertanyaannya tadi forklift, forkliftnya hanya sedikit. Nah, kita bisa tambahkan referensi menggunakan alat beratnya. Jadi tidak langsung membahas forkliftnya, tapi kita gunakan referensi alat beratnya. Nanti kita parafrase untuk mengkaitkan referensi tentang alat berat ini kita aplikasikan untuk membahas tentang forklift. Contohnya seperti itu kalau yang kita coba tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi tentang jurnal kita sudah batasi dari Gold, Hybrid Gold, dan Open Access. Kenapa masih ada yang berbayar? Nah, jadi untuk pilihan di Open Access tadi, memang biasanya dokumen-dokumen yang berada di jurnal-jurnal ini itu disitasi banyak, mudah diakses. Tetapi untuk jurnal yang Hybrid Gold, itu kan menyediakan opsi bahwa dalam suatu jurnal tersebut ada artikel yang dipublish secara open access dan close access. Maka dari itu dinamakan hybrid gold. Kalau yang gold, semua artikel yang dipublish di jurnal tersebut pasti open access, pasti free untuk diakses, pasti gratis diakses oleh pembaca. Tapi kalau di hybrid gold, itu dalam satu jurnal ada artikel yang diterbitkan dalam bentuk free diakses oleh pembaca atau tetap harus berlangganan untuk mengaksesnya. Nah, itu yang dinamakan jurnal hybrid gold. Nah, tapi kenapa tetap kita pilih? Karena itu tadi kita masih ibaratnya berusaha yang ada di jurnal hybrid gold
Semoga saja ada yang open access. Tapi kalau misalkan kasusnya nanti Bapak Ibu menemukan jurnal hybrid goal seperti ini, sudah mendapatkan dokumennya, view as publisher, kemudian di sini nih untuk mendapatkan PDF-nya terkunci, Bapak Ibu bisa coba download dokumennya menggunakan yang namanya Sci-Hub. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini begitu ya. Sci-Hub, SCI Hub seperti ini, bertuliskan SCI Hub seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang terkunci. Kalau mungkin kita istilah istilah agak kasarnya itu adalah kita mencuri, tapi ini kan kita mencuri untuk mengambil ilmunya, kemudian orang yang kita curi mendapat citasi. Tentunya kan juga menguntungkan. Nah, kita bisa gunakan Sci-Hub ini, kita bisa kopikan saja untuk DOI. Bapak Ibu menemukan DOI-nya, silahkan kopikan DOI. Kalau misalkan tidak ada DOI-nya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa kopikan linknya saja, link artikelnya. Oke, nah, misalkan linknya ini kita copy linknya, masukkan ke sini. Nah, nanti biasanya kalau di Sci-Hub itu bisa terbuka, pasti akan langsung terbuka dokumennya. Tapi kalau misalkan kita sudah berusaha menggunakan Sci-Hub dan dokumen-dokumen tersebut tetap ternyata tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita akses, ya sudah, Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu memaksakan untuk mendapatkan dokumen ini, nanti takutnya malah tidak dapat dokumen-dokumen yang lain. Maka dari itu, untuk dokumen-dokumen yang dirasa susah untuk didapatkan, kita sudah gunakan berbagai macam cara, tidak bisa mendapatkannya, ya sudah kita lewati saja, kita move on saja, kita lanjut pencarian dokumen-dokumen yang lain. Mungkin seperti itu, Ibu Ibu Lina yang tadi. Iya, makasih Mas Wiam. Ya, sama-sama Ibu. Mas, izin Mas. Oke, silakan Pak Denny. Oke. Mas, eh, saya kan nyusun SLR ya. Untuk pembatasannya itu tidak saya batasi yang akses atau terus akses. Eh, tapi ternyata setelah kita cari meskipun pakai Skyhub tetap nggak bisa dapet dokumennya. Nah, eh, kira-kira keterangan yang pas ketika nanti kita menentukan eh, inklusi dan eksklusinya apa Mas ya untuk dokumen-dokumen yang kita nggak dapat ini. Nah itu Mas kira-kira Mas mau izin Mas. Oke, baik. Untuk dokumen-dokumen yang tidak bisa dibuka, mungkin sebaiknya Bapak bisa mencari dokumen lain saja yang lebih mudah untuk didapatkan, begitu Bapak. Maksudnya eh, di kita pakai Prisma Mas ya. Nah di Prisma itu nanti keterangan untuk yang dokumen yang tidak kita dapatkan itu kira-kira kita kasih keterangan apa ya? Atau hanya kita masukkan ke lain-lain gitu di Oke. dalam Prisma ya? Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak menemukan dokumen yang tidak bisa dimasukkan, memang sebaiknya memang karena kita mencari untuk apalagi untuk literatur review. Untuk literatur review, SLR seperti itu kan pasti kan kita harus mereview dari literatur-literatur yang sudah ada. Kalau Bapak menggunakan dokumen-dokumen yang terkunci, itu juga akan mungkin bisa dikatakan itu bisa menurunkan kekuatan dari analisisnya. Karena kan dokumen saja tidak bisa diakses, Bapak tidak mendapatkan aksesnya, kenapa bisa direview? Nah, jadi lebih baik mungkin mencari dokumen-dokumen yang diprioritaskan adalah dokumen-dokumen yang bisa kita akses. Atau setidaknya, misalkan dokumen tersebut terkunci, itu kita bisa mendapatkan abstraknya. Misalkan contohnya ada abstrak yang di sini, yang paling tidak kita bisa membaca dari abstraknya. Kita tahu bagian abstraknya. Nanti kita bisa jelaskan sedikit tentang dokumen tersebut yang ada di abstrak. Nah, seperti itu, Bapak. Oh, minimal abstrak dia Mas ya. Minimal abstraknya. Kalau misalnya Minimal dokumennya itu tidak abstraknya bisa ya. kita full text, paling tidak abstraknya. Tapi DOI-nya tetap ya DOI tetap perlu, Bapak. perlu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Ini sama-sama, Bapak.
Saya Mas Ibiam, saya Ibu Budi. Saya tuh nggak punya ID Scopus, nggak punya apa itu tadi langganan Scopus tuh. Jadi gimana kalau mau buka scopus.com? Harus langganan dulu ya. Tapi kan nggak, gimana aksesnya? Gimana Mas? Oke, baik Ibu. Jadi untuk akses ke Scopus, memang memang perlu kita langganan dulu untuk akses ke Scopusnya. Tapi untuk pencarian referensi yang berasal dari Scopus, itu Ibu tidak harus dari Scopus, Ibu. Nah, Oh nanti iya. kita langsung praktekkan. Mungkin kita langsung praktekkan untuk pencarian referensi yang kedua, Ibu. Oh iya. Kita Ya, langsung praktekkan. yang Elsevier. Oh ini mau praktek ini. Oh, oh, Iya. oh ya udah. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut terlebih dahulu, nggak, Ibu? Siap, siap. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk pencarian referensi yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Sains Direct, Bapak Ibu. Nah, tadi kalau misalkan memang banyak sekali kendala ketika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi ataupun tidak memiliki akun Scopus berlisensi, tidak memiliki kenalan yang memiliki akun Scopus berlisensi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Sains Direct ini, Bapak Ibu. Sains Direct ini walaupun masih di bawah naungan Elsevier sama dengan Scopus, tetapi kembali lagi Bapak Ibu. Sains Direct ini hanya hilirnya, hulunya tetap Scopus. Nah, di Sains Direct kita perlu cross-check ulang ke Scopus apakah terindeks atau tidak. Contohnya, misal kita gunakan pencarian di Science Direct ini menggunakan kolom bagian find article with this term. Cari artikel dengan istilah. Di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa pastekan juga untuk keywordnya. Keyword yang kita gunakan tadi, contohnya agak sama kita gunakan digital marketing. Kalau di bagian Science Direct ini, kalau kita gunakan tanda kutip dua, biasanya terlalu spesifik untuk hasil pencariannya, dan maka dari itu kita bisa gunakan langsung, misal digital marketing. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masukkan keywordnya, langsung di search saja terlebih dahulu di digital marketing di Science Direct. Kalau di Science Direct itu akan muncul juga dokumen-dokumen yang membahas tentang digital marketing, akan ada highlightnya berwarna mungkin agak gelap berwarna oranye begitu nih, seperti digital marketing. Nah, kan agak terhighlight gelap begitu ya. Nah, berarti dari situ kita sudah bisa melihat bahwa hasil pencarian, hasil temuan yang ada di Science Direct tentang digital marketing itu ada 87.000. Lebih banyak kan dari Scopus Bapak Ibu tentunya. Karena apa? Karena referensi-referensi yang disajikan di Science Direct ini tidak semua dari Scopus. Banyak referensi yang dari Scopus, tapi ada juga yang di luar Scopus. Nah, kemudian setelah itu, nanti ketika Bapak Ibu mencari referensi di Science Direct setelah memasukkan keyword, sama halnya di Scopus, kita perlu memfilter terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama dari tahunnya. Kita bisa pilih sama seperti tadi 5 tahun terakhir. 25, 24. Nah, ini bedanya kalau di Science Direct setiap kita pilih tahunnya refresh. 22, 21. Oke, sudah 5 tahun terakhir. Dari 86.000 menjadi 38.000. Kemudian ke bawah lagi ada di bagian artikel type. Nah, di bagian artikel types ini Bapak Ibu bisa pilih research artikel atau review artikel atau keduanya. Kalau saya lebih suka memilih di bagian research artikelnya saja. Lebih baik, lebih bagus hasil temuannya. Research artikel, kemudian scroll ke bawah lagi, publication title tidak perlu kita pilih, subject area tidak perlu kita pilih. Nah, di sini ada language, Bapak Ibu. Language-nya sama halnya seperti di Scopus, kita bisa pilih yang umum saja, yaitu English. Kita pilih English, kemudian yang terakhir kita pilih Open Access dan Open Archive. Sudah kita pilih. Nah, sudah dipilih masih ada 12.000. Di bagian Science Direct ini juga ada fitur untuk lebih mengkerucutkan atau lebih menspesifikkan pencarian kita. Kalau di Scopus.com tadi kita gunakan Refine Search. Kalau di Science Direct nanti Bapak Ibu silahkan klik bagian Advanced Search. Di atas ini ada Advanced Search, kita klik. Kemudian ada tulisan Show All Field. Show All Field, nanti silahkan bisa diisikan untuk keyword yang lebih spesifik di bagian title, abstract, or author specific keyword.
Misalkan seperti tadi, kita ingin mencari digital marketing menggunakan sosial media. Tinggal ketikkan saja sosial media, kemudian kita search. Sudah 6.249. Udah, kalau seperti ini tinggal nanti Bapak Ibu bisa pilih. Pilihnya sama halnya seperti di Scopus tadi, kita bisa lihat abstraknya. Tapi kalau di Scopus kita bisa tampilkan langsung semua abstrak yang ditemukan. Kalau di sini harus kita satu persatu. Oke, nah ternyata di sini filternya ini terlepas lagi. Yang kita kunci tadi ternyata terlepas lagi. Kita ulangi dulu kuncinya. Kita pilih 5 tahun terakhir terlebih dahulu. 4, 23, 22, 21. Oke, kemudian kita filter lagi research artikel, kemudian language-nya English, open access dan open archive. Oke, sudah. Nah, setelah kita sudah filter, kemudian menemukan dokumennya, silakan Bapak Ibu bisa soal abstrak. Kita cek dulu apakah membahas apa yang ingin Bapak Ibu bahas. Caranya tadi kita bisa gunakan Ctrl F untuk memunculkan kolom find, dan silakan masukkan lagi digital marketing dan enter digital marketing. Dan nanti setelah Bapak Ibu search lagi digital marketing, ada di bawahnya lagi so abstraknya diperlihatkan lagi di bagian find, enter lagi. Nah, seperti itu. Kita bisa soal abstrak terlebih dahulu. Lalu kita cek apakah ada. Di sini ternyata ada. Di nomor 4 kita soal abstrak, kita enter lagi. Ada. Seperti nanti Bapak Ibu. Dan sama halnya seperti di Scopus tadi, ketika Bapak Ibu ingin download, karena kan dirasa Bapak Ibu cek nih di abstraknya sudah membahas tentang digital marketing. Oke, kita tandai. Kita bisa tandai 5-10 dokumen terlebih dahulu. Kita tandai berapa? Nah, tandai beberapa dokumen, kemudian download langsung 5 artikel. Klik saja. Nah, nanti kalau di Science Direct, itu di downloadnya akan berupa file zip. Jadi semua yang Bapak Ibu tandai langsung dijadikan satu file zip oleh Science Direct-nya. Nanti tinggal Bapak Ibu buka saja di bagian folder downloadnya, kemudian tinggal Bapak Ibu ekstrak here saja. Oke, kita ekstrak. Oke, tadi kita cek dokumen bernama Science Direct. Oke, boleh mau. Science Direct yang muncul. Oh, di sini, nah, ini. Science Direct, nah, muncul dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu download tadi. Ada 5 dokumen. Di sini kebetulan langsung kelima-limanya bisa di-download. Tapi ada juga beberapa kasus ketika Bapak Ibu tandai di Science Direct, berhasil download zip-nya, tapi ternyata yang di dalamnya cuma ada 2 atau 3. Tidak apa-apa, kita langsung lanjut lagi ke cara yang selanjutnya. Tidak perlu kita susah-susah mengulang lagi untuk dokumen-dokumen yang susah didapatkan. Langsung move on saja, cari uh, artikel-artikel yang lain gitu. Nah, kemudian yang tadi saya katakan bahwa untuk Science Direct ini tidak semua artikel di sini, tidak semua jurnal di sini itu masih terindeks di Scopus. Tentunya karena tidak semua ini terindeks di Scopus, maka kita ada baiknya untuk cross check, untuk double checking. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah menentukan dokumen mana yang mau di-download atau sudah di-download dokumennya, kemudian ingin lebih memastikan lagi apakah paper tersebut ada di Scopus atau tidak. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengecek dari nama jurnalnya. Jadi paper itu dari Q1 ataupun Q2 itu akan mengikuti jurnalnya. Jadi jika sebuah paper itu berasal dari jurnal Q1, maka paper tersebut adalah paper Q1 dan juga selanjutnya. Nah, cara untuk mengeceknya, nah silakan Bapak Ibu bisa kopikan saja nama jurnalnya. Di bawah judul ini pasti ada nama jurnalnya. Ada nama jurnalnya, tinggal Bapak Ibu blok saja, kita copy nama jurnalnya. Jika sudah copy, sekarang Bapak Ibu masuk ke scopus.com. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari dokumen langsung di scopus.com, Bapak Ibu perlu yang namanya akun Scopus berlisensi.
Tapi kalau Bapak Ibu hanya memiliki akun Scopus yang free, itu kita bisa gunakan untuk cek apakah jurnal itu Q1 atau Q2, tapi tidak bisa cek, tidak bisa mencari dokumennya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang free, itu pasti tetap ada fitur source. Source di sini ini adalah fitur untuk mencari jurnal, mencari sumbernya. Nah, makanya saya akan nanti Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengecek apakah dokumen-dokumen yang dihasilkan di Saintific itu di Scopus atau tidak. Kemudian karena tadi saya sudah kopikan nama jurnalnya di bagian enter title ini, nah nanti pastikan dulu di bagian sini, ini Bapak Ibu pilih title, kemudian pastekan nama jurnalnya. Paste nama jurnalnya, kalau jurnalnya ada di Scopus, biasanya langsung ada muncul opsi di bawahnya. Silahkan pilih yang berwarna biru bold. Itu yang tulisannya sama persis. Bukan akta psikologika sinika, tapi akta psikologika saja. Maka dari itu kita pilih yang sesuai nama jurnalnya. Kemudian nanti akan ditampilkan ada berapa? Ada satu hasil. Jurnalnya namanya sesuai. Kemudian bisa dilihat di sini Bapak Ibu untuk Q-nya. Persentilnya ada di 80%. Berarti berada di Q1. Nah, berarti artikel nomor 3 yang kita download ini tadi sudah berasal dari Scopus. Terindeks di Scopus. Misalkan lagi bawahnya, nama jurnalnya adalah Prosedia Computer Science. Kita kopikan nama jurnalnya, kita klik di sini, kita kembali lagi ke bagian source. Oke, kita ke source, kemudian kita pastekan lagi, ada yang sama persis nama jurnalnya, kita pilih, ternyata ada di Scopus, persentilnya 62%. Berarti artikel tadi itu berarti berasal dari jurnal Q2. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan alangkah baiknya kita cross check ulang, kita double checking untuk pencarian referensi di melalui ScienceDirect. Jadi tidak menjadi masalah ketika Bapak Ibu ingin menulis artikel di Scopus tapi tidak bisa mencari langsung referensi-referensi terbaik di Scopus.com. Kita masih bisa gunakan yang namanya ScienceDirect. Tapi memang kalau Bapak Ibu memiliki akses ke Scopus.com, itu akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih membantu ketika Bapak Ibu mencari referensi-referensi yang akan digunakan. Karena kita langsung mencari dari sumbernya. Tapi untuk mencari menggunakan ScienceDirect ini juga tidak kalah bagusnya karena paper-paper yang ditampilkan di sini juga sudah banyak yang berasal dari Scopus. Sudah banyak yang berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan sekalian menjawab dari pertanyaan Bu Budi tadi tentang pencarian referensi. Kalau misalkan kita tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, tidak memiliki akses ke Scopusnya yang berlisensi, kita bisa gunakan opsi yang kedua ini, yaitu menggunakan Science Direct Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk penggunaan Science Direct atau mungkin Scopus tadi apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum nanti masih ada satu Iya lagi yang Mas, bisa kita gunakan. Oke, silahkan. iya. Tadi kan dijelaskan sebaiknya mengambil referensi dari yang ada di Scopus. Nah, kalau misalkan eh, eh, tujuan kita ke Q1, kemudian kita ada referensi, misalkan ada data yang kita butuhkan dan data itu ada dalam website, misalkan website WHO. Apa itu tidak mempengaruhi kualitas dari artikel kita? Kalau misalkan referensi, tidak semua sih, ada dari web seperti itu. Baik Ibu. Makasih. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi untuk uh, referensi sendiri, ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah paper yang tujuannya Scopus Q1, nah, memang kami dari Rumah Scopus itu lebih menganjurkan Bapak Ibu mencari referensi dari Scopus. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan, karena pasti ada data-data yang berasal dari website-website penting, contohnya tadi seperti data dari WHO. Nah, itu walaupun itu referensi di luar Scopus, itu termasuk penting, dan itu juga referensi yang cukup baik, cukup akurat, karena mengingat website WHO itu adalah sudah memiliki organisasi global begitu ya. Jadi itu menjadi referensi yang kuat juga. Dan selain itu, misalkan nanti Bapak Ibu ingin menambahkan referensi-referensi
di luar dari Scopus begitu nih. Contohnya misal Bapak Ibu menemukan referensi dari buku atau web page atau mungkin dari undang-undang seperti itu, Bapak Ibu tetap bisa menambahkannya di paper Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan referensi itu ada bobotnya. Nah, kalau kita katakan ada bobotnya. Jadi dalam keseluruhan referensi yang Bapak Ibu tuliskan dalam paper itu nantinya, diusahakan 80% itu berasal dari Scopus Q1, Q2. Baru nanti yang 20% dari jumlah keseluruhan referensi tersebut boleh berasal dari webpage, boleh berasal dari buku, begitu. Jadi tetap kita usahakan dulu, seenggak-enggaknya kalau misalnya pun nggak dari Scopus Q1, Q2, paling tidak Scopus dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang penting kita isi referensi-referensi itu terbanyak dari Scopus, baru nanti kita bisa tambahkan referensi-referensi di luar dari Scopus. Jadi kalau misalkan ada 10 referensi yang Bapak Ibu gunakan, paling tidak 8 referensinya harus dari Scopus, 2 referensinya boleh dari luar Scopus. Itu bobotnya 80-20%. Ini seperti itu Ibu Muslihat, jadi tetap bisa digunakan untuk referensi yang seperti itu. Makasih. Oke, Halo, sama-sama Ibu. malam Pak William. Oke, selamat malam Pak Aston. Sorry, saya tadi Nah, kita bisa soal. Nah, kalau kita soal di bagian keyword, nanti akan banyak keyword-keyword terkait tentang dynamic capability. iya iya. Bisa dituliskan dynamic, hanya masalah S atau tidak saja juga sudah beda hasilnya. Hmm. Kemudian capability atau capabilities. Kemudian setelah selain itu juga berkaitan dengan hal-hal lain yang mungkin mencangkut tentang dynamic capability. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan, kopikan saja, tidak perlu dipilih, tapi dikopikan untuk menambah keyword yang sudah dibuat. Seperti itu, Bapak. Terus tadi Mas kan di apa kata kuncinya tadi keywordnya itu kan hanya dua kata ya. Kalau tadi kalau dia dua kata dia kita harus pakai tanda apa ya? eh, Tanda baca di atas ya di dua Ya, tanda kutip dua gitu. tanda petik dua. Nah kalau misalnya ada tiga kata, Mas bisa nggak ya? Tetap Atau sama itu. maksimum tiga? Dua. Tetap kalau lebih dari satu kata, kita gunakan tanda kutip dua. Oh, Jadi untuk lebih dari menjadi, satu ya apa ya? lebih dari satu. Jadi kalau Hmm, misalkan dynamic capability view, misalkan seperti ini. iya. Di Sain Direct kita bisa tanpa kutip dua pun masih banyak artikel-artikel yang ditemukan langsung jadi satu Oke. kesatuan. Tapi kalau di Scopus tetap kita harus masukkan tanda kutip dua, misalkan seperti ini. View. Double. Oke. Jadi kalau misalkan tidak kita gunakan, kalau kita gunakan 199, tapi kalau kita tanpa tanda kutip dua, pasti akan lebih banyak. Karena Oke. dynamic dibahas sendiri, capability dibahas sendiri, view Hmm, dibahas sendiri. Seperti itu, Bapak. oke, oke, oke. Makasih, Mas. Ih, sama-sama Pak Astam. Jadi Mas, Oke, silahkan Bapak, Ibu. Mas izin Mas, Oke, silahkan eh, Pak Billy. begini Mas, Mas, untuk menentukan keyword ini kira-kira ada tuyulnya nggak Mas? Oke, baik. Kalau untuk tuyul, untuk penentuan keyword, sebenarnya kita bisa breakdown dari judul seperti kemarin, kita breakdown dari judul, kemudian dari banyak hal yang dibahas. Kemudian selain itu kita bisa gunakan manfaatkan yang namanya Scopus.com ini Bapak. Misalkan kalau Bapak menemukan menentukan sebuah keyword kemudian dimasukkan Scopus.com, misalkan dynamic capability seperti ini. Nah, di dalam dynamic capability itu kan pasti ada keyword-keyword lain yang membahas hal serupa atau membahas tentang berkaitan dengan dynamic capability. Nah, kita bisa gunakan yang tadi soal abstrak di sini. Kita bisa pilih selain dynamic capability, kita bisa gunakan dynamic capabilities, machine learning, atau mungkin dynamic
decision making, kemudian reinforcement learning dan lain sebagainya. Jadi untuk tuyul penentuan keyword itu kami lebih menyarankan Bapak Ibu memiliki akses ke Scopus yang berlisensi. Karena selain Scopus yang berlisensi ini mempermudah kita mencari dokumen, mencari referensi-referensi terbaik, ini juga akan membantu ketika Bapak Ibu menentukan keyword. Contohnya tadi, ketika Bapak Ibu hanya baru mendapatkan 3 keyword, 4 keyword, kemudian apalagi ya kira-kira keyword yang terkait ini yang kita bahas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan keywordnya di pencarian, kemudian cari di bagian filter keyword itu pasti keyword-keyword terkait dari yang Bapak Ibu cari di atas. Nah, karena mungkin sebagai contoh ya, kita gunakan yang kita gunakan tadi, yang umum ada digital marketing. Marketing, mudahnya di sini kan digital marketing, pemasaran digital. Pemasaran digital kan pasti menyangkut tentang pemasaran, pemasaran digital kan masuk. Nah, kemudian mau keyword apa lagi selain itu? Nah, kita bisa soal di sini. Nah, pemasaran digital tentunya masuk. Kemudian selain pemasaran digital terkait juga tentang pemasaran, terkait juga tentang sosial media, terkait juga dengan commerce, terkait juga dengan advertising. Nah, ini yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebagai penulis tentang pemasaran digital. Ternyata, oh iya, pemasaran digital berarti terkait dengan pengiklanan juga. Nah, maka dari itu ada. Kemudian ada e-commerce-nya, ada internetnya, sosial media marketing. Nah, ternyata kalau kita membahas tentang digital marketing, membahas tentang sosial media marketing. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi, kita bisa manfaatkan yang namanya Scopus.com untuk tuyul penentuan keyword memang lebih baik ketika Bapak Ibu menentukan keywordnya berdasarkan keyword-keyword yang populer di Scopus.com-nya. Gitu, Bapak. Berarti semakin banyak keywordnya makin makin berkualitas gitu Mas ya. Oke, baik. Jadi kalau semakin banyak keywordnya, tentunya kita memperoleh referensi-referensinya itu juga semakin banyak. Referensi semakin banyak referensi yang mendukung juga akan semakin berkualitas. Tapi kembali lagi, untuk berapa jumlah keyword yang akan kita gunakan, itu nanti kita akan tentukan ketika sudah mencapai jurnalnya, mencapai detik-detik mau submit, kita tentukan mana saja keyword yang akan kita gunakan. Gitu, Bapak. Mas satu lagi ya, Oke. Mas, saya kan judulnya itu sudah saya tetapkan eh, literatur itu yang bersumber dari Scopus ya, sumbernya dari Scopus. Nah, jadi saya tidak mencari lagi dari Google Scholar atau Direct. Nah, ini mempengaruhi kualitas nggak? Kualitas paper nggak kira-kira? Oke. Jadi kalau untuk Bapak sudah fokus di Scopus itu lebih baik Bapak, karena memang karena target kita ke Scopus, memang lebih bagus kita langsung mencari di Scopusnya langsung. Jadi untuk opsi Google Scholar dan Scientific itu hanya opsi lain ketika nantinya Bapak Ibu tidak memiliki akses langsung ke Scopus yang berlisensi, Bapak Ibu bisa manfaatkan yang namanya Scientific dan Google Scholar. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi seperti ini, udah gunakan ini saja. Saran dari kami lebih baik memang menggunakan yang scopus.com langsung gitu. Mungkin meskipun itu artikelnya SLR Mas ya, yang kita mereview jurnal-jurnal yang biasanya kalau saya baca SLR yang sudah ada itu mereka sumbernya eh, tidak satu, tidak hanya dari Scopus atau dari Senderek atau dari Google Scholar untuk pencariannya. Seperti itu Mas ya. Nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Jadi kan tinggal Bapak memfokuskannya di mana. Jika SLR Bapak memang memfokuskan untuk mengkaji literatur review dari Scopus, tidak masalah Bapak bisa tuliskan nanti. Jadi kajian sistematik literatur review ini berfokus pada artikel-artikel yang berada di Scopus. Nah, nanti baru Bapak cari-cari artikel yang ada di Scopus. Tapi kalau misalkan Bapak ingin membahas SLR lebih umum, tidak hanya di Scopus, silakan bisa dicari dari tempat-tempat lain. Tinggal bagaimana Bapak ingin menekankan SLR Bapak itu dalam penulisannya. Apakah memang Bapak ingin menekankan bahwa ini kajian literatur review dari hanya artikel-artikel di Scopus atau juga di luar Scopus? Kembali lagi ke situ, Bapak.
Oh iya, nggih, nggih, nggih. Ya Mas, makasih Mas ya. Iya, sama-sama Pak Denny. Oke. Mas Wiam, izin Ya, silakan melanjutkan Ibu. pertanyaannya Pak Denny. Kebetulan kan saya juga akan pengennya mensubmit Q1 di SLR. Sebenarnya artikel saya sudah jadi, cuman saya nggak pede untuk mau submit, Mas. Jadi proses yang sudah saya lakukan itu saya sudah beberapa mereview ribuan artikel dari beberapa database. Karena saya sempat nyontek-nyontek di jurnal Q1 untuk literatur scoping SLR ini. Itu ada Prisma flowchart Mas Wiam. Sehingga Oke. saya menirulah database yang saya dapatkan itu dari mana aja, misal dari Scopus berapa, Senderek berapa, PubMed berapa dan lain sebagainya. Dan akhirnya ke filter sekitar 14 jurnal dan itu semua dari Scopus. Itu sudah terdiri ada inklusi, kriteria inklusi, eksklusi saya sudah bikin semua itu dan akhirnya ada 14 jurnal kalau nggak salah ingat 14 jurnalan dan itu memang dari Scopus Mas Wiam. Eh, ke-14 yang saya review full papernya itu 14 itu saya cross check semuanya itu Q1 atau Q2 dari Scopus. Apa Hmm. terindeks Scopus. Nah, dari situ apakah bisa ya Mas dengan prosesnya seperti itu dari beberapa database termasuk saya nge-review dari Grey Literatur. Ada dari IEEE, ada Google Scholar begitu Mas. Tapi pada akhirnya itu semua tereksklusi semua. Yang terinklusi adalah semua dari Scopus. Yang terindeks Scopus, nggak tahu itu tadi dari saya dapatnya dari Senderek atau PubMed atau apa. Yang jelas itu semua terindeks Scopus. Apakah yang seperti itu bisa saya teruskan atau memang saya harus ya lebih baik sumber awalnya ya Scopus aja. Kalau memang sumber awalnya Scopus saja, bagaimana saya bikin Prisma flowchartnya ya Mas ya? Baik Ibu. Mungkin Ya, kalau terima seperti kasih. itu Mohon maaf. tidak apa-apa Ibu. Baik. Jadi Ya, jika, makasih. jika mungkin seperti itu, memang kan jadi kembali lagi karena Ibu kan memang fokusnya kan lebih ke SLR tentang bidangnya, tentang bidang yang ingin Ibu kaji lagi secara literatur review. Nah, itu memang sumbernya eh, dari luar Scopus juga ada. Kemudian ternyata ketika Bapak Ibu menggunakan Prisma flowchartnya yang boleh masuk, yang interinklusi itu hanya yang dari Scopus. Tidak apa-apa. Jadi kan sudah menunjukkan bahwa memang datanya itu dari luar Scopus juga ada, tapi berdasarkan Prisma yang Bapak Ibu gunakan itu yang berasal dari Scopus saja yang terinklusi. Tidak apa-apa Ibu, masih bisa digunakan. Jadi tidak perlu apa yang mungkin. Yang penting kalau Enggak, Ibu ini gimana? nggak perlu saya modifikasi lagi gitu Mas ya. Jadi sumber utama saya Scopus atau Prisma flowchartnya ya tetap saya tampilkan apa adanya dari hasil pencarian itu ini berapa apa artikelnya ini berapa artikelnya kemudian eksklusi inklusi gitu tetap saya tampilkan ya Mas. Nggak perlu saya modifikasi lagi khusus saya pada apa saya khususkan pada Scopus gitu. Nggak perlu ya. Nggak perlu, nggak apa-apa Ibu, bisa digunakan seperti itu. Nah, nanti kan malah bisa terlihat, terlihat, oh ternyata memang yang terinklusi itu memang dari Scopus semua, atau bahkan mungkin kebanyakan dari Ya. Scopus. Nah, seperti itu kan nanti malah menjadi data yang beda begitu dari di Ya, situ. oke. Walaupun memang banyak itu tadi sumber datanya gitu ya, Mas ya, Iya, nggak sumber apa-apa Ibu. literaturnya. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Wiam. Sama-sama Ibu. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin karena ini juga sudah mendekati pukul 9 begitu, kita langsung saja masuk ke pencarian yang terakhir. Nah, nanti kan ada 3 pencarian. Nah, kita masukkan ke Google Scholar. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah sering menggunakan yang namanya Google Scholar ini. Jadi selain di scopus.com, di Science Direct, kita juga bisa gunakan Google Scholar ini sebagai alat pencarian referensi. Nah, nanti caranya tetap sama Bapak Ibu. Ingin mencari melalui Google Scholar, Bapak Ibu bisa ketikkan
Tapi kalau di Google Scholar ini tidak harus menggunakan keyword. Terkadang kita cari di Google Scholar itu menuliskan topik dengan keterangan panjang begitu nanti juga akan muncul. Tapi memang sebaiknya Ibu tetap gunakan keyword yang dicari, misal digital marketing seperti tadi. Nah, tapi kalau di Scopus, ketika Bapak Ibu cari sebuah keyword, itu pasti sumbernya bercampur-campur, tidak hanya artikel jurnal, tapi juga ada buku, bahkan mungkin hanya dari repositori kampus dan lain sebagainya, pasti ada. Maka dari itu, untuk penggunaan Google Scholar, Bapak Ibu perlu menambahkan satu ekstensi yang bernama Excitation. Nah, ini biasanya X Excitation. Nah, seperti ini. Excitation Google Scholar. Nah, Excitation Google Scholar. Nah, nanti ini akan membantu ketika Bapak Ibu mencari referensi-referensi di Google Scholar yang langsung menunjukkan bahwa itu ada di Scopus. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa search Excitation Google Scholar, kemudian kunjungi Chrome Web Store yang ada bertuliskan Chrome Web Store di sini. Kemudian tinggal kita tambahkan ke Chrome. Caranya sama seperti kita menambahkan ekstensi di scopus.com tadi. Tambahkan ke Chrome, add extension. Nah, jika sudah add extension excitation-nya, tinggal kita refresh di bagian Google Scholar-nya. Kita refresh Google Scholar-nya, nanti akan kita tunggu. Nah, di sini ya, Ibu. Nah, nanti akan ditunjukkan ada yang bertuliskan NA, ada yang bertuliskan Q1. Nah, kalau bertuliskan Q1 berarti ini artikel ini itu berasal dari Scopus. Kalau misalnya NA seperti ini berarti kan not available, berarti tidak terindeks di Scopus. Kalau misalkan ada angka 4, ada huruf A, ada angka 1. Nah, yang penting kita perhatikan ada Q-nya. Kalau tidak ada Q-nya berarti bukan Scopus. Jadi ini banyak indeksasi yang lain selain Scopus, tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang ada Q-nya ini. Q1, SCR-nya berapa. Kalau misalnya tidak ada Q-nya, walaupun di sini ada angka satunya, ini berarti bukan dari Scopus. Gitu. Kemudian kalau misalnya ingin lebih memastikan lagi apakah benar artikel ini dari Scopus atau tidak. Sama halnya seperti tadi ketika kita menggunakan Science Direct, kita bisa kopikan saja nama jurnalnya. Nama jurnalnya kita blok, kita copy, masuk ke scopus.com, ke bagian source, pastekan di bagian enter title. Ada di Scopus, tinggal kita cek di Scopus ada, tapi Q berapa? Nah, ternyata di Scopus memang benar Q1 88,9%. Nah, di sini ternyata sudah betul. Yang ditunjukkan di Google Scholar ini ternyata sudah Q1. Q1, ketika kita cek lagi di Scopus juga betul Q1. Misal, coba kita cek lagi. Karena em, excitation ini sebenarnya mengambil datanya itu bukan dari Scopus, tapi Simakru. Jadi terkadang data di Scopus itu sudah Q2 atau bahkan Q1, tapi di Simakru masih Q2. Scopus Q1 di Simakru Q2 atau sebaliknya di Simakru Q1 di Scopus Q2. Nah, itu nanti perlu Bapak Ibu cross check ulang. Tapi setidaknya artikel-artikel tersebut sudah sedikit banyak merujuk ke Scopus. Ternyata ini di sini nih, ya. Ternyata tidak ada artikel yang di Scopus, coba kita batasi. Nah, ini akta psikologika. Nah, ternyata ini kan sama seperti yang kita cari tadi di Science Direct. Ada jurnal dari akta psikologika. Nah, mungkin yang atasnya ini juga Q1. Di Google Scholar Q1 tentang industrial marketing, nama jurnalnya. Silahkan saja dikopikan industrial marketingnya, kemudian masuk ke Scopus. Oke, enter title-nya. Nah, ini mungkin ya, industrial marketing. Apakah ini namanya industrial marketing? Coba kita cek. Nama jurnalnya. Oh iya, nama jurnalnya adalah Industrial Marketing Management. Nah, nama jurnalnya Industrial Marketing Management. Kita masukkan di sini. Kita cek di Scopus, di Q berapa dia. Nah, di sini di Scopus 90%. Berarti betul, di Scopus masih Q1. Berarti nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Yang seperti ini juga. Information jurnalnya. Ini kan nama-nama jurnal. Kita bisa cek satu persatu.
Tapi kalau kita mencari referensi di luar dari Scopus, kita mengecek memastikannya lagi harus di Scopusnya langsung. Nah, nama jurnalnya ini hanya information saja Bapak Ibu. Tapi di Scopus banyak disajikan yang lain. Nah, nanti kita perlu mencari yang benar-benar hanya menuliskan bahwa nama jurnalnya itu information, bukan information management, bukan information, tapi hanya information, data tidak. Information saja. Oke. Nah, kok tidak ada? Nah, ternyata di sini tidak ada. Coba kita cek ulang. Di sini tertuliskan bahwa ini Scopusnya Q2. Coba kita cek. Nama jurnalnya information. Tapi ketika kita cek di Scopus, ternyata sudah tidak ada, sudah tidak terindeks di Scopus. Nah, kalau seperti ini, ada dua kemungkinan. Memang kemungkinan jurnal ini tidak ada, atau mungkin sudah discontinue, atau mungkin kita kurang teliti ngeceknya. Karena memang pengecekan menggunakan title, menggunakan nama jurnal itu kurang begitu akurat. Akan lebih akurat ketika Bapak Ibu nanti mengeceknya menggunakan ISSN jurnalnya. Tapi setidaknya kita cek dulu nama jurnalnya ada atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan hal serupa seperti ini, ragu-ragu kira-kira iya atau tidak. Kalau ragu-ragu tinggalkan saja. Kita mencari artikel-artikel yang sudah pasti. Ketika kita cek di Scopus, sudah langsung tertulis oh ada jurnalnya, indeks di Scopus, baru nanti Bapak Ibu bisa gunakan artikel tersebut untuk sebagai referensi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Di sini ada 3 cara untuk pencarian referensi. Jadi menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu adalah langsung dari Scopusnya, langsung dari pusatnya, langsung dari kita ambil dari pabriknya langsung. Kemudian ada melalui Science Direct. Nah, setidaknya kalau kita tidak langsung dari Scopus, kita ke adiknya Scopus, ke Science Direct. Tapi tetap kembali lagi, Science Direct memang sudah kebanyakan artikel-artikel yang ada di Science Direct itu terindeks di Scopus, tapi masih ada juga yang belum terindeks di Scopus. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita cross-check ulang. Kemudian yang ketiga juga sama, kita perlu cross-check ulang karena kita menggunakan goal spooler, walaupun kita sudah menambahkan ekstensi, sudah langsung tertuliskan ada ekstensinya, ada Q-nya, tapi kembali lagi, Q atau kuartil yang ditunjukkan pada Google Scholar itu mengacunya pada Simago. Simago itu juga pihak ketiga, hanya hilirnya, hulunya tetap di Scopus. Maka dari itu, untuk memastikan apakah jurnal itu masih terindeks di Scopus atau tidak, itu kita perlu cross-check ulang ke Scopusnya langsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pencarian referensi. Mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Mas, Jadi silakan Ibu Nurul. misalkan tujuan kita ke Q1, apa ada standar minimum berapa jumlah referensi yang harus disitasi atau misalkan untuk original paper, khusus original paper. Baik, terima kasih. Jadi Makasih. untuk berapa jumlah referensi, kalau untuk aturan bakunya, aturan yang formalnya itu tidak ada Bapak Ibu. Tapi nanti itu akan kembali lagi ke jurnal tujuannya Bapak Ibu masing-masing. Sama-sama jurnal Q1, ada yang menghendaki referensinya sekian, ada yang menghendaki referensinya sekian. Tapi untuk apa nggih, em, lebih baiknya gitu nih. Kami menyarankan entah Bapak Ibu mau publish di Q1, Q2 ataupun Q3, Q4, itu setidaknya referensi itu berkisar antara 30-35. Nah, di range 30-35 itu adalah jumlah referensi yang aman begitu. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan jurnal Q1, biasanya jurnal-jurnal Q1 itu aturannya banyak sekali ya. Entah itu mungkin mengatur tentang referensi-referensi yang digunakan ataupun jumlah referensi. Nah, misalkan gigi satu tersebut ada juga yang mengharuskan minimal 60 referensi. Nah, nanti Bapak Ibu tetap perlu ikuti kalau memang Bapak Ibu berniat submit di jurnal tersebut, berniat publish di jurnal tersebut. Tapi kalau misalkan dirasa Bapak Ibu sudah menyiapkan artikel dengan 35 referensi, kemudian Bapak Ibu nantinya, nah ini mungkin sedikit saya
saya mention sedikit, saya spill sedikit di awal. Ketika nantinya Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal, Bapak Ibu hanya memiliki paper dengan 35 referensi di jurnal tersebut, mintanya 60 referensi. Kalau Bapak Ibu tidak harus di jurnal itu, nanti kita bisa cari jurnal lain. Karena kembali lagi, aturan setiap jurnal itu berbeda-beda. Jadi tidak ada ketentuan khususnya, tidak ada aturan bakunya, harus berapa jumlah referensinya, tapi memang sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan referensi berkisar antara 30-35 referensi minimal. Lebih dari itu lebih baik. Gitu, Ibu. Makasih. Ini sama-sama, Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah... Mas Wiam, Silakan. izin bertanya, Silakan, misalnya Ibu. seperti ya penelitian kita kan untuk kualitatif, nah untuk kearifan lokal kan referensinya masih sangat terbatas. Kan kita menemukan sesuatu itu bagaimana tuh kalau mau dipublish di Scopus itu? Baik. Mungkin kalau untuk... Referensinya masih terbatas ya. Iya, Ibu. Baik. Mungkin kalau misalnya untuk referensi-referensi yang terbatas, misalkan nanti Bapak Ibu menemukan referensinya itu di luar dari Scopus, tidak tidak apa-apa, bisa ditambahkan. Atau mungkin kearifan lokal yang Ibu ingin bahas dalam papernya itu memang benar-benar membahas masalah yang ada di Indonesia. Dan itu lebih relevan sekali jika penelitian tersebut lebih bermanfaat sekali jika penelitian tersebut diaplikasikan di Indonesia. Di dalam Scopus itu pasti banyak juga jurnal-jurnal yang berasal dari Indonesia. Kalau Ibu misalnya mengangkat topik yang terlalu lokal, begitu yang terlalu lokal dan minim referensi di Scopus, nanti Ibu tidak apa-apa mengambil referensi-referensi yang ada di luar Scopus yang ada di Indonesia. Tapi kan di samping Ibu mendapatkan referensi-referensi yang spesifik dengan penelitian Ibu tentang eh, kearifan lokal, pasti ada referensi-referensi yang bisa kita umumkan, bahasan-bahasan yang kita umumkan. Nah, jadi di situ kita mengimbangi antara referensi yang hanya ada di luar Scopus dan yang bisa kita cari di Scopus. Misal pun referensinya itu katakanlah tidak nyambung begitu ya. Kita bisa sambung-sambungkan menggunakan parafrase. Kalau misalkan eh, bisa kita mungkin analogikan seperti halnya, misal saya saya pergi ke Jakarta, kemudian ada yang menyebutkan harga telur 1 kilogram 30.000. Nah, nanti kan dalam parafrase itu bisa kita gunakan teknik parafrase, yaitu yang mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan. Bisa kita parafrasekan, saya pergi ke Jakarta untuk membeli telur yang harganya 20.000, 30.000 per kilo. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam parafrase itu tidak perlu kita terlalu solah kalau yang dikatakan Pak Jo. Tidak harus saklek apa yang kita dapatkan, kita parafrase seperti itu. Tapi yang kita dapatkan, kita sambung-sambungkan, kita hubung-hubungkan agar bisa mendukung pernyataan kita. Seperti itu Ibu, jadi untuk pencarian referensinya. Ibu. Mana Bapak Ibu Ya yang baik, makasih Mas Wiam. sama-sama Ibu. Kalau misalnya kita pernah menulis hal tersebut ya, bisa tidak kita mensitasi apa yang kita pernah tulis sendiri, bisa nggak ya? Bisa juga Ibu, itu juga bisa. Ya. Tidak masalah. Baik, Bapak Ibu. Atau mungkin sepertinya Bapak Ibu sudah mulai dalam pencarian referensinya, begitu ya. Nanti tentunya Bapak Ibu bisa lakukan langkah-langkah ini, silahkan dimanfaatkan, dimaksimalkan dalam pencarian referensinya. Memang saran dari kami yang utama dan lebih baik memang Scopus.com. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, Rumah Scopus berdiri bukan karena memiliki lisensi Scopus.com, tapi ada trik lain yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti tadi Google Scholar, Science Direct, seperti itu juga sangat membantu dalam pencarian referensi. Begitu ya Bapak Ibu. Izin Mas Wiam, Oke, silakan Bapak. terkait tadi di grup itu kan sudah dibahas mengenai referensi yang untuk
apa ini Scopus. Nah, seperti yang sudah ada Bapak siapa ini kan merekomendasikan, tapi ada juga yang sudah pakai tetapi ternyata tidak sesuai gitu. Nah, jadi yang direkomendasikan dari pihak jadi maju, kok jadi maju sih? Jadi Rumah Scopus. Nah, itu seperti apa Mas yang dipakai ini? Baik, Bapak, mungkin em, kalau untuk dalam artian merekomendasikan, Iya. karena memang yang penjual akun tersebut juga bukan bagian dari Rumah Scopus dan eh, tidak terikat apa-apa dengan Rumah Scopus, memang kami memiliki sebuah toko langganan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu mau cari di Shopee, alangkah baiknya Bapak Ibu tetap cek dulu apakah review-reviewnya yang pembeli-pembeli di Shopee itu baik atau tidak, bagaimana tentang transaksi yang berlangsung di situ. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya kepada kami dari Rumah Scopus, kira-kira belinya di mana? Kalau dari Rumah Scopus sendiri berlangganannya ke link yang sudah saya share tadi. Itu adalah tempat di mana kami biasa membeli akun. Dan di situ ada banyak juga akunnya. Seperti halnya kalau kita membeli akun Scopus, kemudian yang sering kita gunakan itu adalah Grammarly. Nah, akun Grammarly itu juga kita gunakan yang premium. Nah, Rumah Scopus sering membelinya di link yang saya kirimkan tadi. Tapi kembali lagi, kami bukan terus semata-mata untuk merekomendasikan apa Ibu untuk beli di situ, tapi mungkin itu salah satu opsi saja. Selain dari Shopee, mungkin dari Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lain, nah, ada juga penjual akun melalui link yang saya kirimkan. Begitu, Bapak. Jadi kami menawarkan opsi saja. Kami juga agak takut untuk merekomendasikan karena memang kalau akun-akun seperti itu kan jelas tidak legal langsung dari Scopusnya. Itu melalui pihak ketiga, melalui pihak penjual. Jadi kalau istilahnya kami merekomendasikan juga mohon maaf itu bukan merekomendasikan, cuma mungkin memberi opsi begitu saja, Bapak. Itu aktifnya berapa lama itu Mas? Aktifnya nanti bervariasi, Bapak. Jadi nanti ada pilihannya. Kalau yang link yang kami kirimkan itu biasanya nanti diteruskan melalui chat WA, jadi lebih mudah saja kita berkomunikasinya. Nanti bisa langsung ditanyakan saja ke penjualnya. Biasanya bervariasi, ada yang bulanan atau mungkin tahunan kalau ada. Tapi yang jelas ada bulanan itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Oke, Izin bertanya, Mas Wiam. oke. Bagaimana, Ibu? Ya, Mas izin bertanya. Mas, ini kalau saya lihat pertemuan pertama, pertemuan kedua ini kan benar-benar step by step ya, Mas Wiam ya. Dari Ya. mulai judul, kemudian cari referensi dari awal seperti apa. Nah, ini apakah nanti eh, kita benar-benar diajarkan nulis dari awal, Mas? Misalnya nih, saya punya data yang tadi, yang kemarin bibliometrik gitu, tapi memang masih berupa data mentah. Data mentahnya eh, hanya ada poin-poin aja di bibliometrik itu yang saya ambil gitu, tapi belum tersusun kerangka seperti artikel yang utuh gitu. Nah, apakah memang nanti benar-benar kita diajarkan step by step itu gitu, Mas? Ataukah saya harus siapkan dulu nih data artikel by draftnya dulu, baru nanti dipoles di sini, Mas? Mungkin itu, Mas, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas Wiam. Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi untuk bagaimana nanti teknisnya dalam pelatihan ini, memang kami nanti akan memandu Bapak Ibu dalam penyusunan artikelnya. Dan nanti kita akan step by step. Dan betul yang dikatakan Ibu tadi, bahwa kita nanti akan menyusun artikel, itu tidak harus dari Bapak Ibu memiliki draft. Tapi mungkin saran dari kami, Bapak Ibu sudah menyiapkan data yang sudah diolah. Bukan semata-mata data yang benar-benar mentah, tapi setidaknya datanya itu sudah melalui analisis data. Kemudian Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis tersebut agar lebih mempermudah dalam penyusunannya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menulis paper itu kan bukan lagi kita
melaporkan riset, tapi menjual ide. Kalau ide itu kita jual, pasti kan kita sudah tahu hasil riset itu kita seperti apa. Setidaknya data itu sudah dianalisis, sudah jelas mana yang bisa kita jual, mana yang tidak. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah memiliki draft paper, tidak masalah juga. Walaupun kita di sini mengajarkan dari awal, dari benar-benar step by step, dari awal penyusunannya, dari judulnya, penulisan referensi, penulisannya. Tapi kalau misal pun nanti Bapak Ibu sudah memiliki draft paper, tidak apa-apa. Bisa langsung dilanjutkan, bisa dilengkapi juga menggunakan langkah-langkah yang kami sampaikan nantinya. Seperti halnya mungkin dari pencarian referensi dulu. Coba dalam draft paper Bapak Ibu yang sudah ditulis, apakah referensi-referensinya sudah referensi-referensi terbaik, dalam artian referensi-referensi tersebut sudah dari Scopus, sudah Q1, Q2. Nah, nanti kalau misalkan sudah, oke, tidak apa-apa, Pak, kita bisa lanjutkan. Nanti kan kita juga bahas teknis penulisannya. Teknis penulisan yang tepat, yang baik untuk kita lakukan dalam penyusunan artikel ini seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi apakah draft itu sudah sesuai atau belum. Mungkin seperti itu saja Ibu. Jadi tidak harus Bapak Ibu memulai dari awal, tidak harus Bapak Ibu memiliki draft. Tapi setidaknya Bapak Ibu memahami step by step-nya, kemudian memahami konsep bagaimana penyusunan papernya. Seperti itu saja Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Wiam. Ini sama-sama Ibu Dina. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sepertinya ini sudah mulai sambil mempraktekkan begitu dalam pencarian referensinya, dan kalau dirasa sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan karena mengingat waktu juga, karena webinar ini tentunya Bapak Ibu berasal dari berbagai wilayah yang mungkin juga berbagai waktu yang berbeda begitu ya, di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Tentunya sesuai jadwal kita bisa mengakhiri sampai pukul 9 begitu, agar nanti Bapak Ibu juga